Pramac resmi bergabung dengan Yamaha, kini berburu pembalap. Pintu untuk Toprak Razgatlioglu telah ditutup, dan Andrea Iannon masuk daftar calon pembalap utama Pramac Yamaha. Dunia MotoGP tengah diguncang oleh berita besar yang datang dari tim Pramac Racing. Tim yang baru saja mengumumkan kolaborasi mereka dengan Yamaha untuk musim 2025 itu, kini sedang dalam proses mencari pembalap yang akan mengisi line-up mereka. Meskipun sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Toprak Razgatlioglu menjadi salah satu kandidat kuat, pintu untuk pebalap asal Turki tersebut kini telah ditutup. Sebaliknya, Andrea Iannon masuk dalam daftar incaran utama dan kabarnya tinggal menunggu hitungan hari sebelum resmi diumumkan sebagai bagian dari tim. Kolaborasi antara Pramac Racing dan Yamaha ini dianggap sebagai salah satu langkah strategis terbesar dalam dunia MotoGP beberapa tahun terakhir. Setelah berpisah dengan Ducati, Pramac memutuskan untuk bergabung dengan Yamaha, sebuah langkah yang disambut baik oleh banyak pihak. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan kekuatan baru di grid MotoGP, dengan Pramac yang dikenal memiliki tim yang solid dan Yamaha yang memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan motor balap yang kompetitif. Sejak pengumuman resmi mengenai kolaborasi ini, spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi line-up pembalap Pramac Yamaha, kini menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan analis MotoGP. Toprak Razgatlioglu, yang telah menunjukkan performa gemilang di World Superbike, sempat disebut-sebut sebagai kandidat utama. Namun, dalam perkembangan terbaru, manajemen Pramac Yamaha memutuskan untuk menutup pintu bagi Toprak dan fokus mencari pembalap lain. Dalam pernyataan resminya, manajemen Pramac menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurut saya itu hanya gosip saja. Bagaimana kalau saya berpikir itu akan terjadi? Tidak, 100% tidak. Tutur Campinotti dikutip dari Paddock GP. Dengan keputusan tersebut, fokus Pramac Yamaha kini beralih ke Andrea Iannon. Andrea Iannon adalah mantan pembalap MotoGP dan pernah membela tim Pramac pada 2013 hingga 2014. Iannon sendiri dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang agresif dan kemampuan teknis yang tinggi. Selama berkarier di MotoGP, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan. Iannon juga dikenal dekat dengan bos Pramac Racing, Paolo Campinotti. Andrea Iannon, yang sempat absen dari ajang MotoGP karena sanksi doping, telah menyelesaikan masa hukumannya dan siap kembali ke lintasan MotoGP. Kabar kuat yang beredar menyebutkan bahwa negosiasi antara Iannon dan Pramac Yamaha sudah semakin intens, dan tinggal menunggu hitungan hari sebelum diumumkan secara resmi. Kembalinya Iannon ke MotoGP tentu akan menjadi salah satu berita besar yang dinantikan oleh banyak penggemar. Dalam wawancara terbaru, Iannon mengungkapkan rasa antusiasmenya untuk kembali ke lintasan MotoGP. Saya sangat bersemangat dan siap untuk kembali ke MotoGP. Masa lalu adalah pelajaran berharga bagi saya, dan sekarang saya siap untuk fokus dan memberikan yang terbaik. Bergabung dengan Pramac Yamaha adalah kesempatan besar, dan saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, ujar Iannon. Kehadiran Iannon di tim Pramac Yamaha diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan performa yang signifikan. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya, Iannon diharapkan dapat membantu tim mencapai hasil yang lebih baik di musim mendatang. Kombinasi antara motor Yamaha yang kompetitif dan kemampuan balap Iannon diharapkan dapat menjadi kekuatan baru yang mengancam dominasi tim-tim besar lainnya. Selain itu, langkah Pramac Yamaha untuk merekrut Iannon juga menunjukkan komitmen mereka untuk bersaing di tingkat tertinggi. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga visi jangka panjang untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Bersama Andrea Iannon, Pramac Yamaha berharap dapat terus bersaing di papan atas klasemen MotoGP dan menjadi ancaman serius bagi para pesaing. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu sangat menantikan pengumuman resmi mengenai bergabungnya Iannon dengan Pramac Yamaha. Berita ini tidak hanya menjadi angin segar bagi penggemar Iannon, tetapi juga menambah semangat dan antusiasme dalam mengikuti musim MotoGP 2025. Setiap balapan, setiap tikungan, dan setiap manuver akan menjadi lebih menarik dengan kembalinya Iannon ke lintasan. Sebagai penutup, kolaborasi antara Pramac Racing dan Yamaha serta rencana perekrutan Andrea Iannon merupakan langkah strategis yang penuh harapan. Dengan segala persiapan dan perubahan yang ada, musim MotoGP 2025 menjanjikan banyak kejutan dan aksi mendebarkan. Pramac Yamaha, dengan dukungan penuh dari tim dan penggemar, siap untuk menghadapi tantangan dan bersaing di tingkat tertinggi MotoGP.
Franco Morbidelli berhasil asapi Marc Marquez dan meraih posisi kelima pada sprint race di MotoGP Sachsenring, bikin Valentino Rossi semakin bangga dan ingin segera menggaetnya ke tim Pertamina Enduro VR46. Kejuaraan MotoGP di Sachsenring kali ini memperlihatkan aksi memukau dari para pembalap papan atas dunia. Salah satu momen paling menonjol adalah keberhasilan Franco Morbidelli pembalap Pramac Racing yang berhasil mengasapi Marc Marquez dan finish di posisi kelima pada sprint race. Prestasi ini tidak hanya menambah catatan gemilang Morbidelli, tetapi juga membuat Valentino Rossi, mentornya dan legenda MotoGP, semakin bangga. Dalam kabar terbaru, Rossi dikabarkan akan segera meresmikan kepindahan Morbidelli ke tim Pertamina Enduro VR46. Sprint race MotoGP Sachsenring tahun ini menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Sirkuit Sachsenring menyuguhkan tantangan tersendiri dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang panjang. Kondisi cuaca yang cerah dengan suhu yang cukup hangat membuat balapan semakin menarik untuk diikuti. Franco Morbidelli memulai balapan dari posisi yang cukup baik di grid, berkat hasil kualifikasi yang impresif. Sejak lampu start dipadamkan, Morbidelli langsung menunjukkan agresivitasnya dengan melesat cepat dan mencoba untuk merangsek ke barisan depan. Strategi yang diterapkan oleh tim Pramac Racing terbukti efektif, dengan memanfaatkan setelan motor yang optimal untuk kondisi lintasan Sachsenring. Pada balapan sprint di Sachsenring, Morbidelli menunjukkan performa yang luar biasa. Menghadapi persaingan ketat, termasuk dari juara dunia 8 kali Marc Marquez, Morbidelli mampu menjaga kecepatan tinggi dan konsistensi sepanjang balapan. Dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang sempurna, Morbidelli berhasil mengamankan posisi kelima yang impresif. Marc Marquez, yang dikenal dengan gaya balapannya yang berani dan sering mengambil risiko, memberikan tekanan yang cukup besar kepada Morbidelli. Namun, Morbidelli menunjukkan ketenangan dan kemampuan teknisnya yang luar biasa dalam mengatasi setiap tantangan yang datang. Pada pertengahan balapan, Marquez mencoba untuk mengambil alih posisi Morbidelli dengan manuver-manuver yang agresif. Namun, Morbidelli mampu menjaga posisinya dengan baik dan bahkan berhasil meningkatkan kecepatan di beberapa tikungan krusial. Duel antara Morbidelli dan Marquez menjadi tontonan utama bagi para penonton yang memadati tribun sirkuit Sachsenring. Keberhasilan ini tentu menjadi suntikan semangat bagi Morbidelli yang terus berupaya menunjukkan performa terbaiknya di setiap balapan. Valentino Rossi, yang telah menjadi mentor dan figur penting dalam karir Morbidelli, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Franco telah menunjukkan performa yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dia capai. Dia bekerja sangat keras dan hasilnya terlihat jelas. Finish di posisi kelima setelah mengalahkan pembalap seperti Marc Marquez adalah pencapaian yang luar biasa, ujar Rossi dalam sebuah wawancara. Rossi, yang kini memimpin tim Pertamina Enduro VR46, telah lama melihat potensi besar dalam diri Morbidelli. Dengan kabar terbaru yang beredar semakin kuat bahwa Rossi akan segera meresmikan Morbidelli bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46, masa depan Morbidelli di MotoGP tampak semakin cerah. Langkah ini diharapkan akan memberikan Morbidelli platform yang lebih baik untuk mengembangkan bakatnya dan mencapai lebih banyak kesuksesan. Franco adalah pembalap yang sangat berbakat, dan kami sangat senang untuk menyambutnya di tim Pertamina Enduro VR46, tambah Rossi. Bergabungnya Morbidelli dengan tim Pertamina Enduro VR46 juga menandakan langkah strategis yang signifikan bagi tim tersebut. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki Morbidelli, tim Pertamina Enduro VR46 diharapkan dapat tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik di musim mendatang. Selain itu, keberadaan Morbidelli juga akan memberikan dampak positif dalam hal pengembangan motor dan strategi balap tim. Franco Morbidelli sendiri menyambut baik peluang bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46. Dalam sebuah pernyataan, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Valentino Rossi dan seluruh tim Pramac Racing atas dukungan yang telah diberikan. Saya sangat berterima kasih kepada Valentino Rossi dan tim Pramac Racing atas semua dukungan yang luar biasa. Saya sangat bersemangat dengan kesempatan baru ini. Ini adalah babak baru dalam karir saya, ujar Morbidelli. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan dengan penuh antusiasme perkembangan lebih lanjut dari berita ini. Keberhasilan Morbidelli di Sachsenring juga memberikan sinyal kuat bahwa dia siap untuk tantangan baru dan memiliki potensi besar untuk meraih lebih banyak podium di masa depan. Balapan berikutnya akan menjadi ujian selanjutnya bagi Morbidelli untuk terus menunjukkan konsistensi dan kemampuannya di atas lintasan.
Fabio Quartararo desak Yamaha untuk membajak Fabio Di Giannantonio ke tim satelit baru Pramac Racing Yamaha. Dunia MotoGP kembali diwarnai dengan berita mengejutkan dari tim Yamaha. Fabio Quartararo, pebalap utama Yamaha, mendesak timnya untuk membajak Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR 46 ke tim satelit baru Pramac Racing Yamaha untuk musim 2025. Langkah ini menunjukkan upaya serius Yamaha untuk memperkuat line-up mereka dan meningkatkan persaingan di lintasan balap. Fabio Quartararo, yang dikenal sebagai El Diablo, telah menjadi andalan Yamaha sejak bergabung dengan tim pabrikan pada tahun 2021. Setelah meraih gelar juara dunia pada tahun 2021, Quartararo terus menunjukkan performa impresif di berbagai musim balap. Namun, dengan meningkatnya persaingan di MotoGP, Quartararo menyadari pentingnya memiliki tim yang kuat dan solid di semua lini, termasuk tim satelit. Dalam wawancara media AS, Quartararo mengungkapkan alasan dibalik desakannya kepada Yamaha. "Saya sangat menghormati kemampuan Fabio Di Giannantonio. Dia adalah pembalap muda yang sangat berbakat dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Saya percaya bahwa dengan membawa Di Giannantonio ke tim satelit Pramac Racing Yamaha, kami bisa memperkuat tim secara keseluruhan dan meningkatkan peluang kami untuk meraih hasil terbaik di musim 2025, ujar Quartararo. Quartararo juga menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya soal strategi tim, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada pebalap muda berbakat untuk berkembang di lingkungan yang kompetitif. Di Giannantonio memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di MotoGP. Dengan dukungan yang tepat, saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim dan membantu kami semua mencapai target yang telah ditetapkan, tambah Quartararo. Yamaha sendiri tampaknya merespons positif desakan dari Quartararo. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk memperkuat tim satelit baru mereka. "Kami selalu terbuka untuk mencari talenta-talenta baru yang bisa memberikan dampak positif bagi tim. Fabio Di Giannantonio adalah salah satu pebalap muda yang telah menunjukkan potensi besar di MotoGP. Kami sedang mengevaluasi kemungkinan untuk merekrutnya ke tim satelit baru kami, Pramac Racing, untuk musim 2025, kata Jarvis. Langkah ini tentu saja menambah dinamika dalam persaingan di MotoGP. Pramac Racing, yang sebelumnya merupakan tim satelit Ducati, kini beralih menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kedua belah pihak dan memberikan performa yang lebih kompetitif di lintasan. Fabio Di Giannantonio, yang saat ini membela tim Pertamina Enduro VR 46, juga memberikan tanggapannya terkait spekulasi ini. "Saya sangat senang mendengar bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha tertarik kepada saya. Ini adalah penghargaan besar dan motivasi tambahan untuk terus bekerja keras. Namun, saat ini fokus saya tetap pada tim saya sekarang dan memberikan yang terbaik di setiap balapan," ujar Di Giannantonio. Manajer tim Pertamina Enduro VR 46, Alessio Salucci, mengakui bahwa ketertarikan dari tim besar seperti Yamaha adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi Di Giannantonio. "Fabio telah menunjukkan performa yang luar biasa dan terus berkembang. Kami bangga dengan pencapaiannya. Jika ada kesempatan untuk bergabung dengan tim besar seperti Yamaha, itu menunjukkan bahwa Fabio adalah pembalap yang berbakat yang patut dipertimbangkan," kata Salucci. Perpindahan Di Giannantonio ke tim satelit Pramac Racing Yamaha juga akan membawa tantangan baru bagi pebalap muda ini. Dengan dukungan penuh dari Yamaha, Di Giannantonio diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi salah satu pebalap yang diperhitungkan di musim 2025. Di sisi lain, langkah ini juga menegaskan komitmen Yamaha untuk terus berinovasi dan mencari cara untuk memperkuat timnya. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP, setiap langkah strategis menjadi sangat penting. Merekrut pebalap muda berbakat seperti Di Giannantonio adalah salah satu cara untuk memastikan masa depan yang cerah bagi tim. Kolaborasi antara Pramac Racing dan Yamaha diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan tim dan para pebalapnya. Pramac Racing, yang telah memiliki pengalaman panjang di MotoGP, akan membawa keahlian dan pengetahuan yang berharga untuk mendukung para pebalap Yamaha, termasuk Di Giannantonio. Musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Bergabungnya Di Giannantonio dengan Pramac Racing Yamaha, jika terrealisasi, akan menjadi salah satu cerita besar yang terus diingat dalam dunia balap motor. Pramac dan Yamaha datangkan pembalap yang ditakuti Marc Marquez untuk musim depan. Akankah ini menjadi bentuk balas dendam Pramac?
Dalam langkah yang mengejutkan dan menggembirakan bagi para penggemar balap motor, tim Pramac dan Yamaha belak-belakan ungkap incar Andrea Iannon untuk merapat ke barisan mereka musim depan. Pembalap Italia yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh semangat ini akan membawa pengalaman dan keahliannya ke tim yang telah lama bersaing di puncak dunia MotoGP. Iannon, yang dikenal dengan julukan The Maniac karena gaya balapnya yang agresif, telah membuktikan bahwa kemampuannya belum hilang. Setelah menyelesaikan hukuman larangan berlomba selama 4 tahun akibat kasus doping, Iannon telah unjuk gigi di kejuaraan dunia balap motor lainnya yaitu World SBK. 2 hasil podium telah diraih Iannon bersama tim satelit Ducati, tim Go11, untuk duduk di peringkat 6 klasemen sementara. Andrea Iannon juga pernah meraih podium dan kemenangan di kelas Premier, itu menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap yang paling menarik untuk ditonton. Setelah melewati masa sulit dengan berbagai tantangan dalam karirnya, kembalinya Iannon ke grid MotoGP bersama Pramac dan Yamaha diharapkan akan menjadi babak baru yang penuh kesuksesan. Kedatangan Iannon juga menandai langkah strategis dari Pramac dan Yamaha untuk memperkuat skuad mereka dan meningkatkan kompetitivitas di musim yang akan datang. Tim Pramac Racing, yang dikenal sebagai tim satelit Ducati selama bertahun-tahun, kini sedang menjalin kemitraan baru dengan Yamaha. Perpindahan ini diharapkan akan membawa keuntungan strategis bagi kedua belah pihak. Yamaha, yang memiliki sejarah panjang dan sukses di MotoGP, melihat potensi besar dalam kolaborasi ini untuk memperluas jangkauan mereka dan memperkuat kehadiran di grid. Ketertarikan Pramac terhadap Iannon tak lepas dari hubungan baik sang kepala tim yaitu Paolo Campinotti. Campinotti sangat mendambakan Iannon, itu dikarenakan dia pernah memperkuat Pramac di MotoGP pada 2013 dan 2014 sebelum mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati. Manajer tim Pramac, Paolo Campinotti, menyatakan kegembiraannya untuk kedatangan Iannon. Kami menginginkan kedatangan Andrea Iannon untuk bergabung di tim kami. Dia adalah pembalap yang berbakat dan berpengalaman, dan kami percaya dia akan membawa semangat dan determinasi yang luar biasa ke tim kami. Dengan dukungan penuh dari Yamaha, kami optimis dapat meraih hasil yang lebih baik dan menjadi penantang serius di setiap balapan, ujar Campinotti. Sementara itu, Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, juga mengungkapkan antusiasmenya. Andrea Iannon adalah pembalap yang memiliki potensi besar. Dia telah menunjukkan kemampuannya di masa lalu, dan kami yakin dengan dukungan yang tepat, dia dapat kembali ke performa terbaiknya. Kemitraan kami dengan Pramac adalah langkah penting untuk memperluas pengaruh Yamaha di MotoGP, dan kami berharap ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Dalam sebuah wawancara Andrea Iannon mengatakan bahwa ia tidak menampik jika ada peluang. Tapi saya punya peluang dan saya akan coba melihatnya, kata Iannon pada Mei lalu, dikutip dari Speedweek. Andrea Iannon juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih antusiasme Pramac dan Yamaha yang telah memberikan peluang kepada saya. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan diri kembali di MotoGP, kata Iannon dengan penuh semangat. Pramac Yamaha juga akan mengadakan tes dengan Iannon untuk lebih memantapkan keputusan mereka. Bergabungnya Iannon ke Pramac dan Yamaha juga membawa harapan baru bagi para penggemar yang telah lama mengikuti karirnya. Iannon telah menunjukkan kemampuannya bahwa dia tidak pernah takut untuk mengambil risiko dan selalu memberikan penampilan maksimal di lintasan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, Iannon diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan motor dan strategi balap tim. Perpindahan ini juga menunjukkan betapa dinamisnya dunia MotoGP. Perubahan tim dan kolaborasi strategis seringkali menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah tim di musim balap. Bagi Pramac dan Yamaha, mendatangkan Iannon adalah bagian dari rencana jangka panjang mereka untuk terus berkompetisi di level tertinggi dan mengejar gelar juara dunia. Kedatangan Iannon juga akan membawa persaingan yang lebih ketat di grid MotoGP. Dengan banyaknya talenta muda yang naik daun dan pembalap berpengalaman yang masih haus akan kemenangan, musim depan diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Para penggemar dapat mengharapkan balapan yang seru dan penuh aksi, dengan Iannon sebagai salah satu pembalap yang akan selalu menjadi pusat perhatian.